Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sagah. Cakep. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Amin. Daun salam, daun nanas. Cakep. Yang jawab salam cicilannya lunas. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya, kalau udah masalah cicilan aminnya kenceng ya deh. Masih semangat Ibu? Masih semangat? Insya Allah, mudah-mudahan yang hadir Allah ampuni salah dan dosanya. Allah buka pintu rezekinya, Allah berkahi keluarganya, diberikan anak yang soleh dan solehah. Tahun depan bisa ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulangnya bisa renovasi rumah, ke showroom beli mobil mewah. Ya Rabbal. Jadi kalau didoain amin, amin ya Rabbal. Aminnya wajib apa enggak? Kalau amin wajib apa enggak? Aminnya jangan sewot mentang-mentang ustadznya lambat kayaknya gedek banget. Amin amin. Amin. Mohon maaf lahir batin tidak bisa prediksi perjalanan ya Allah, tapi alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Aminnya ada 4. Amin. Amin, amin, amin. Ada 4. Artinya beda. Amin itu yang aminnya sewot karena kelamaan doanya. Artinya aman. Amin artinya minta pengamanan, perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, amin panjang di belakang, dapat dipercaya. Yang keempat, amin. Ini yang benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masjid apa ini? Kalau tarawih imam yang begini nggak dipakai. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Pasti selesai tarawih ada yang request sama ketua DKM, Ustaz yang begitu besok jangan dijadwalin lagi, ngeselin. Saya mau tanya, kita lebih suka duduk di majelis taklim apa di majelis taklazim? Jangan ada dusta di antara kita. Sholat biasanya mau cepet, doa mau dikabul, itu maunya kita. Silaturahim sama Allah buru-buru. Sholat tunggang-tunggang nggak jelas. Sholat kita cuma ditakbir doang, kelihatan Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Ya Allah, kondangan ada 3. Ini yang kita mau andelin nanti mau hadap Allah, malu sholat kita. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hasil konfirmasi dengan panitia, saya dikasih waktu sampai jam 12.30. Kayaknya nggak demen banget. Waktunya sudah jam 10:20. Besek udah dapat belum? Snack udah dapat? Udah habis? Rata-rata si emak-emak itu kadang jarang dicolek tuh snacknya. Begitu dibuka ada lontong, ada lemper, yang kebayang muka anaknya. Buat anak di rumah. Makanya kalau mama saya perhatiin kalau doa rata-rata tangannya di atas tas. Kalau doa amin, tangannya diangkat. Saya lihat ada di paha, ada di atas tas. Saya perhatiin ini kok taklim mama doa amin, saya panjang doa apa kepanjangan atau gimana? Kok tangannya di atas tas? Saya perhatiin, ya Allah ternyata dekat tasnya ada piring kue. Orang lagi amin dia masukin kue ke dalam tas.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin wal muslimat, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, para alimil ulama, para kiai, para muallimin yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf jika tidak menyebutkan nama atau tidak tersebut. Saya hormati Ketua DKM Abu Karam Ustadz Zaidin, Ketua RW 09 yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Agus JS, Ketua RT 01 sampai 05 yang saya hormati Kepala Desa Sukajaya Bapak Haji Amang, ada beliau, Masya Allah. Nah, dia diwakili oleh para ketua RW, ketua RT. Yang saya hormati Bimas Pol Bapak Aibtu Yuli Triwanto, yang saya hormati Babinsa Bapak Serda Munadi, Forum RT RW Bapak Budi Harsono, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Sayyid Suyuti, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muslim, nama saya sendiri, Al-Mukarram Qori kita Ustadz Fakhr Razi SPDI, jamaah kaum muslimin muslimat, tim hadrah yang saya cintai. Alhamdulillah di malam pada datang kemari ngapain? Malam minggu saya lihat tadi sepanjang jalan dari Pondok Ungu Permai Bekasi Barat orang pada rame, jalan macet menikmati malam minggu. Ini kenapa orang di Geraha Persada Gramapuri, oh berarti belum mantul, Gramapuri Persada ini pada datang di sini, pada duduk, pada ngedengerin maulid, kumpul, duduknya juga ada macam-macam, maklum udah malam, ada yang selonjoran, ada yang belak dengkul. Ya Allah, begini banget kayaknya kalau ceramah malam-malam. Tapi alhamdulillah datang kemari. Man kharaja yuridu ilman fatahallahu lahu bab ilal jannah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya pada maghrib sudah cantik ganteng dirinya, sudah pusing mau pilih baju yang mana, kerudung warna-warni dari putih, coklat dan merah, dia hias wajahnya, dia merahin bibirnya, diukir alisnya, abulu mata anti badai ditemplok di matanya. Perempuan kalau mau acara rempong, cari baju puyeng, milih yang mana. Kalau bapak-bapak pusing bajunya mana. Betul Pak? Betul Pak? Kalau perempuan itu yang dilepit udah mentok atas almari baju dia, yang digantung baju dia juga. Suaminya habis maghrib yang ditanya cuma satu, Bun, Umi, Ibu, Mah, baju koko yang itu mana? Selalu yang itu, karena taklim itu, maulid itu, syukuran itu, mi'raj itu. Saya ngomongin bapak-bapak di kampung saya di Pondok Ungu Permai, tapi kelakuan itu kejadiannya di Gramapuri Persada. Ya Allah, alhamdulillah Pak, istri bapak sekarang rapi, cantik, ntar pulang ganti casing. Biasa baju kebesaran, daster, pinggang robek, ketiak robek, udel bolong. Suami bingung, ini gua kayak burung manyar banyak lubangnya. Tapi alhamdulillah dia cantik kemari, dan ibu berhias, ibu bedak yang ibu poles dari mulai yang dasar sampai yang mempercantik semuanya dicatat sebagai ibadah. Apalagi dandan di depan suami, Masya Allah. Jangan kayak orang kampung saya, kalau keluar cakep banget, kira suami di rumah udah kayak topo basah, lemas. Suami berangkat belum mandi, masih pakai daster, rambut beriap. Suami pulang jam 4 jam 5 sore masih itu juga casingnya.
Suami standar motor buka gerbang, assalamualaikum, kaget, wah Allah, jawab salam. Kenapa ayah kok kaget? Gua kirain orang gila pasar Tambun loh. Ya Allah, tapi insya Allah ini wanita-wanita salehah, insya Allah kita semua masuk surga, Kenapa selalu insya Allah? Karena insya Allah sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum pasti. Kalau saya bilang insya Allah kita semua masuk surga, tapi kalau saya tanya ibu, yakin gak masuk surga? Bu, ibu, yakin gak masuk surga? Yang kompak jangan ragu, yakin apa tidak? Bapak-bapak yakin apa tidak? Ntar pulang kita ngaca. Kalau bocah Bekasi bilang ini model congoran begini, masa iya pantas di surga? Apa yang kita andalkan untuk masuk surganya Allah? Salat kita, mohon maaf, belum bagus. Hafal Quran enggak, sedekah belum seberapa. Jangan bangga, jangan diungkit, jangan disebut kalau kita suka nyumbang, suka santunan, suka infak, suka jariah demi Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah kasih buat kita jauh lebih mahal dibanding dengan harta yang sudah kita keluarkan. Yang kontribusi, yang nyumbang buat maulid ini malam, Masya Allah. Kenapa? Karena demen sama Nabi. Orang kalau demen suka ngasih. Suami karena demen maka suka beri. Pak, kalau bapak cinta sama istri, sayang sama istri, terutama yang lagi hamil, istri yang lagi hamil harus disenengin lahir batin. Uang belanja biasanya 200, ditambah hamil bulan pertama selama 1 bulan 500, hamil bulan kedua tambah 200, 700, bulan ketiga tambah 100, 800 per hari, bulan keempat tambah 100, 900 sehari, sampai bulan 9. Makan yang enak-enak, emas dibeliin. Insya Allah begitu lahir di rumah sakit, anak baru di bedong, istrinya bilang, ayah besok saya pengen hamil lagi. Kenapa? Karena disenengin sama suami. Ibu saya tanya, mesra sama suami? Ibu mesra sama suami? Pak mesra sama istri? Ibadah apa enggak? Ibadah apa bukan? Rasulullah manggil Siti Aisyah, ya Siti Humairah, wahai wanita cantik yang wajahnya putih kemerah-merahan. Kalau diterjem dengan bahasa sekarang sama juga ayam, mbek, cinta, itu panggilan sayang. Cuman pulang maulid nanti bahasa ini jangan dipakai besok pagi. Buat perempuan dan bapak pasangan yang sudah expired, yang sudah kadaluarsa, jangan coba-coba pagi-pagi ayang-ayangan. Kalau pagi-pagi teriak, suaminya lagi ngobrol sama tetangga, ayang, tetangga RT RW ceringukan, siapa yang ayang-ayangan pagi-pagi? Enak dengernya. Mesra itu sunnah. Kalau jalan gandeng tangan, bahasa ngomong yang sopan. Cinta Rasul, generasi Aisyah, generasi Khadijah, ngomong sama suami nggak boleh lebih keras daripada suami suaranya. Perempuan nggak boleh suaranya lebih kencang daripada suami, karena suami imam. Makmum nggak boleh suara lebih kencang daripada imam. Ciptaan Allah di dalam diri kita ada 4 yang kagak sama. Pertama, wajah. Wajah manusia satu, dunia ini nggak ada yang sama, cuman serupa tapi tak sama. Makanya ada di acara televisi, serupa tapi tak sama. Wajah. Kadang kita suka ketipu, nanya orang, salah, padahal bukan dia. Maaf ya Pak, kirain teman saya. Wajah.
Yang kedua, suara. Orang suaranya nggak ada yang sama. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Saya bikin konten itu ada yang komen, Ustadz suaranya mirip Puji, tapi beda, serupa tapi tak sama. Ibu hafal suara suami yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh suami saya azan, kenal. Makanya masjid rame dengan dua. Pertama yang manggil, kedua yang mimpin. Orang kalau azan anak muda suaranya luar biasa, orang datang penasaran siapa sih yang azan. Walaupun belum masuk ke masjid tapi pengen lihat. Makanya masjid di depan rumah saya Al Ikhlas jamaahnya sedikit. Tiba-tiba nih orang ngelindur si muazin jam 10:30 dia azan Johor. Orang pada buateng Pak, yang bawa sapu, yang bawa parang, yang bawa tungket. Setan, jam berapa ini? Gila lu ya, diteriakin dari luar. Si muazin keluar, orang banyak di halaman masjid. Apa kata dia? Giliran gua ajan salah pada datang, giliran gua ajan bener Johor kagak datang. Akhirnya yang mohon maaf yang nggak ke masjid bubar pelan-pelan. Kalau yang manggil enak, insya Allah rame. Yang mimpin enak, insya Allah rame. Dua. Yang ketiga yang mirip, yang serupa tapi tak sama, ciptaan Allah, sidik jari. Tidak ada yang sama, subhanallah. Sidik jari kita, jempol kita ini tidak ada yang sama sedunia ini. Yang keempat, bau kaki. Nggak ada yang sama bau kaki, bos. Kalau di Gramapuri ini ada 5 orang yang bau kakinya sama, terjadi amit-amit misalnya ada kejahatan dengan kekerasan, ada pembunuhan, ada yang baunya sama, lagi cuci pakaian, lagi jemur di teras, tiba-tiba dari tim Polda polisi datang detik lewat si guguk, nggak boleh ngomong anjing, guguk, padahal dia nggak ngapa-ngapain karena baunya sama, dibawa dulu diperiksa. Makanya yang tahu bau kaki kita cuman kita. Iseng-iseng jempol kaki pakai sapu lidi dikorek-korek, habis dikorek dipegang ujungnya. Pernah ngalamin begitu? Pernah ngalamin begitu? Kirain cuma sekali sampai tuntas. Itu kadang-kadang kita bego bareng-bareng gitu Pak. Hadirat hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama kita datang ini karena cinta. Orang yang datang di sini pertama mendapat berkah dari Allah Subhanahu. Makanya kalau Gramapuri Persada pengen berkah, kata ulama, orang yang mencintai Rasulullah pertama ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi, dia bakal ngikut nurut apa yang diomongin orang yang dicintai. Ibu cinta sama suami, nurut. Ibu sayang sama suami, taat. Ibu sayang sama suami, berbakti. Cuman baktinya orang Gramapuri Persada, hormat, sayang, taat, ngelayanin, tergantung situasi.
tanggal muda, servis bagus, bahasanya lemah lembut. Ayah mau makan nggak? Tanggal muda. Tanggal pertengahan agak cuek, tanggal tua cemberut. Ini makanya kalau kita belajar tentang keluarga Rasulullah, Rasulullah hidup tidak dengan kemewahan, fasilitas negara nggak dipakai, tapi sampai keluar baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa? Dia punya istri salehah, dia punya anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga rumah yang sederhana laksana surga baginya. Satu ketika Rasulullah meminum teh yang dibuatkan oleh Siti Aisyah. Ketika diminum sama beliau, kebiasaan Rasulullah itu selalu menyisakan sedikit air teh buat istrinya. Satu ketika dihabiskan, Siti Aisyah nangis. Dia bertanya, wahai suamiku, kenapa kau tidak menyisakan sedikit minum untukku? Apakah kau sudah tidak mencintai dan tidak sayang sama diriku? Ini kalau wanita cantik ngomong depan suami, ya Allah, bahasanya lembut, gemes. Makanya kalau udah umur di atas 40, 55, adat jangan digedein. Ini kadang-kadang ngambek pakai bilang kebalikan aku ke kedua orang tuaku. Memang bapaknya udah mengada. Umur udah 45, udah 50, order deal udah kendor. Klep udah bocor, tangki udah longgar. Jangankan lari 60, lari 30 udah gobek. Ini mau ngambek. Siti Aisyah dia merajut, apa kata Rasulullah, setiap yang nikmat aku selalu berbagi kepada dirimu sayang. Tetapi sesuatu yang tidak enak aku akan telan sendiri. Ternyata teh itu rasanya asin. Dan Siti Aisyah kalau minum dari cangkir suaminya di sebelah sini, maka dia akan minum di bekas bibir suaminya. Kalau Aisyah Dramampuri Jember bekas lakinya, ngeri ya? Minum bekas suami, jijik. Kadang suaminya juga emang rada-rada kagak jelas, istri kadang pengen mesra, ngomong nggak ada anak-anak, kondangan, anak nggak ngikut, kan asik tuh. Yang kiri nyangkil tasnya, yang kanan pegang tangan suami. Suami begitu dipegang jarinya, langsung dikepret, malu kunyuk banyak orang. Iji, ya Allah, sama istri nggak mesra. Kita perbaiki dalam kehidupan kita, dalam meniru akhlak Rasulullah, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang datang memperingati Maulid dengan tulus dan ikhlas, duduk selonjoran, senderan, boleh apa boleh? Boleh, nggak ada nas yang melarang, dalil ngaji senderan, ngaji selonjoran dilarang, enggak. Silahkan datangnya saja, Allah sudah ampunin langkah, kemudian lenggang tangan kita menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, ya datang maulid memperingati maulid, dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu. Banyak dosa enggak kita? Hei orang Dramampuri, bahwasanya jangan kita menjadi orang-orang yang sombong dan bangga dengan kebaikan. Jangan bangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan, kemudian kita menjadi congkak menganggap diri kita paling suci, paling bersih. Hadis Muslim ada di sini, pakai kopiah, pakai gamis, pakai sorban, bukan orang suci, bukan orang mulia, bukan orang pintar demi Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya datangnya di sini kita semua, Allah menutup aib kita. Kita semua punya salah, sama suami punya salah. Di Dramampuri ini tipe kal istri, pertama ada tipe cap macan, ada tipe cap kucing, ada tipe cap kodok, ada cap burung kutilang. Cap macan, hati-hati Pak, pulang kerja jangan telat, amplop gajian jangan disunat. Kenapa? Kalau ketahuan macan langsung bertindak. Yang kedua cap kucing, depan suami sopan, tawarin makan, ngopi, habis ngopi suami ngerokok satu batang, tidur di sofa.
Nih kucing beraksi, jalannya jinjit. Apa yang dicari? Celana suami digantung di mana? Dilihat itu, ya Allah, mohon maaf lahir batin. Yang sudah melakukan nggak apa-apa, yang belum lakukan. Ya Allah, kenapa kadang suami suka ngedumel mah pun Umi, kayaknya ada tuyul di rumah kita ya. Kemarin masih ada uang 150, kok 350? Itu tuyul sambil cuci piring, bisa aja. Padahal tuyulnya lagi nyuci piring. Sebab kenapa? Uang kita uang istri. Uang istri bukan uang suami. Nafkah bulanan Bapak kasih 15 juta, demi Allah Pak, nggak boleh dipinta. Hari ini ngasih uang belanja 500.000, jangan dipinta, jangan ditanya kembaliannya. Sekalipun ditanya, jawabannya habis. Tuh istri masih sisa 300, dibilang habis. Istri yang menjaga amanah suami, membelanjakan nafkah suami, satu hari 15 juta dihabisin, boleh? Boleh, nggak boleh ada protes, orang hak dia. Makanya jangan dipinta istri, mah dipinjem. Tapi perempuan yang kita pinjam 50.000 buat bensin, udah 5 bulan masih ingat. Betul. Tapi kalau lahir lupa sakitnya, kalau uang ingat dia. Makanya boleh dipinjem, harus diganti. Makanya jangan jujur banget sama istri Pak. Kadang jujur banget, punya uang 500, sok buat pakai dikasih semua, mampus kita. Saya pesan sama suami harus berani kita. Bab yang jujur banget ada yang dilarang, ada yang nggak jujur dibolehkan. Betul kan? Bahaya ini udah mulai. Ada jujur yang dilarang, ada jujur yang dibolehkan. Yang dilarang ketika istri masakannya tidak enak, jangan dibilang gak enak, bilang enak. Oh alhamdulillah, nanti mama buatin lagi ya. Kemudian jujur yang dibolehkan, apa jujur yang dilarang dan jujur yang dibolehkan ya. Ketika kita memang melihat sesuatu tentang istri kita, tatkala kita harus jujur boleh. Ketika kita menganggap bahwa istri kita itu sedang menuju kepada kesalehan. Bun, tadi apa Malia? Tadi ayah lihat wudu kamu tuh gak sempurna. Bun, tadi kayaknya aku lihat bunda itu ngajinya salah. Jujur, jangan dibiarkan pembiaran menjadi sebuah kebenaran akhirnya. Istri dandan gak pantas, jangan jujur. Ayah cantik gak? Masya Allah, segera maburi cuma mama doang yang begini, yang lain cakep, mama jelek. Punya uang 500, jangan dikasih semua bos, kasih 300. Betul bos? Setuju? Yes. Pokoknya mohon maaf ibu boleh benci sama saya sebelum saya tuntas, mohon disimpan dulu kebenciannya ya. 300 kasih istri, 200 simpan gulung yang kecil ditindih baina KTP wal STNK, set masukin di dompet. Paham udah? Sebab kalau kasih ya Allah, apalagi mohon maaf yang suka mundur, yang suka ngerokok, kiamat Pak. Kita masih 500 makan siang, bun beliin rokok dong. Pergi balik sebatang. Makan sore, bun gua bro banting pintu. Pergi balik sebatang. Malam makan, bun rokok mulu. Astagfirullahaladzim. Tuh Pak, ya Allah nyari duit kita, usaha kita, makanya begitu kasih uang istri semua cilaka. Mohon maaf nih, kenapa saya ajari nggak jujur. Hari ini ada rezeki, badan sehat, motor, mobil sehat.
Kalau yang nge-Grab, yang Gojek, aplikasi masuk, dapat uang 500. Besok apakah ada jaminan? Badan sehat, motor sehat, aplikasi gak ada yang nyangkut. Yang pasti begitu pulang, ya Allah, istri minta uang sama suami begitu. Ya Allah, istri saleha kalau suami pulang duduk, kalau belajar di Siti Fatimah dilapin keringat suami, dibuka bajunya, diganti yang baru. Kan nggak ada Fatimah di Gramapuri yang model begitu, dilapin, kasih minum. Istri soleha nih kalau minta uang sama suami, kalau suami duduk, ibu udah hafal karena anak sudah 3, 2. Di mana biasanya uang ditaruh? Di saku kanan apa saku kiri? Nah, kalau di saku kanan, ibu duduk di sebelah kanan, mainkan tangan kirinya, taruh di lututnya, kayak taring atas, terus ya. Saya kasih trik dulu biar paham. Ya, ini kadang-kadang laki baru pulang udah dipalak. Itu minta uang sama suami udah kayak preman. Saya ajarin nih, kalau suami berangkat doain, sholat duha, lepas tuh suami dengan doa. Ketika suami sedang siap-siap, ibu baca habis sholat subuh tuh surah Waqiah, biar rezeki ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qantil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba. Shadaqallahul adzim. Suaminya mau pulang, salim, cium tangan bolak-balik. Sama suami waktu kalau berangkat ngaji salim apa enggak? Kagak. Ya Allah. Lah, bagaimana ceritanya ini orang Gramapuri? Kalau mau berangkat ngaji pamit sama suami, cium tangan bolak-balik. Anak berangkat sekolah bolak-balik, salim nak, dek. Nih anak-anak ganteng di belakang saya, kalau salaman sama ibu bapak ada etikanya. Jangan dari samping, jangan dari belakang. Kalau ayah ibumu duduk menghadap timur, kau harus menghadap ke barat. Berdiri di depannya, tangannya di atas, lututnya jangan kau angkat tangannya sampai mentok ke wajahmu. Wajahmu turunin, bolak-balik, biar berkah dunia akhirat. Cium. Ibu begitu dicium telapak tangan, tangkap tangannya, cium tangan anak. Jangan cuma kita doang dicium, anak cium tangannya. Ini kadang salim, emaknya lagi ngiris bawang, masak pakai celana trending, ada yang celana pendek, celana bola, pakai kaos singlet, ngiris bawang, ngadep ke pintu dapur, anaknya berangkat, ma berangkat sekolah ya, iya ditarik, yo lah, jatuh celentang emaknya. Ada etikanya, ada salim salam, ucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, hati-hati sayang. Tuh, makanya anak kasih berkah. Ibu yang udah punya anak, ibu udah menikah, ada 2 karomah di tangan apa di mulut. Tangan jangan sampai jatuh ke bagian kepala anak. Saya pesan, saya wasiat, mumpung saya masih ada, saya masih berdakwah. Kalau anak ngeselin, anak nyebelin, cerewet, bawel, nangis mulu, jangan kau tampar mulutnya, jangan kau pukul kepalanya, jangan kau culak jidatnya, jangan kau cewer telinganya. Demi Allah, karena di tangan seorang ibu Allah memberikan karomah. Kalau ibu lakukan itu, nampar, mukul, jitak, nyulek, jewer,